Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Ya, soleh-soleha, kita masuk dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soleh-soleha, kita masuk ke dalam subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Ibu mau tanya dulu ya, bagaimana cara berkembangnya tumbuhan? Benar sekali, hebat. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Oke, soleh-soleha, di samping ada pengertian vegetatif alami dan vegetatif buatan. Cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara pertama, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan spora. Oke, soleh-soleha, di samping ada pengertian dan contoh umbi lapis, pengertian dan contoh umbi batang, pengertian dan contoh umbi akar, pengertian dan contoh spora. Cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif buatan, yang pertama ada mencangkok, yang kedua ada stek, yang ketiga ada menempel, dan yang keempat ada merunduk, dan yang terakhir ada mengenten. Oke, soleh-soleha, di samping ada pengertian dan contoh dari mencangkok, pengertian dan contoh dari stek, pengertian dan contoh dari menempel, pengertian dan contoh dari merunduk, pengertian dan contoh dari mengenten. Alhamdulillah, kalian sudah mengetahui cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita lanjut ya, soleh-soleha. Oke, soleh-soleha, silakan saksikan video berikut ini tentang mencangkok. Halo adik-adik semua, apa kabar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang cara mencangkok tanaman. Oke. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa itu mencangkok? Mungkin belum ada yang pada tahu ya. Nah, di sini kakak jelasin. Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan cara mengelupas kulitnya dan membungkusnya dengan media tanah. Nah, sekarang adik-adik udah pada tahu kan apa itu mencangkok? Jangan lupa dicatat. Nah, selanjutnya buat apa sih mencangkok itu? Nah, yang pertama, supaya hasil dari cangkokannya itu lebih cepat berbuah. Siapa aja ada yang pada suka buah, ayo angkat tangan. Selanjutnya, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga itu lebih praktis dan mudah dilakukan. Nah, tentunya daripada nunggu dari bibit, mending dicangkok aja ya. Nah, ada mungkin bertanya-tanya nih, gimana sih caranya mencangkok? Nah, di sini kakak jelasin. Yang pertama, adik-adik harus milih dulu bagian batang mana yang dicangkok. Nah, adik-adik harus milih bagian batang tanaman yang lurus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tahap kedua, yaitu buat sayatan dengan cara melingkar di ruas cabang ranting tadi. Ingat ya adik-adik, harus melingkar. Nah, yang lebih penting, panjangnya sayatannya tidak boleh lebih dari 5 cm. Nah, setelah itu, tahap ketiga nih. Nah, lepaskan kulit kayu yang telah disayat tadi. Secara hati-hati ya adik ya. Dan perlu diingat,
Setelah itu bersihkan lendir kambium hingga kering. Ini supaya akar dari tumbuhan nanti akan cepat tumbuh. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat. Nah, di sini kita tutup keratan yang tadi kita buat dengan media cangkok seperti tanah dan pupuk kandang yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Nah, setelah itu semua baru di tahap akhir. Tahap akhir sendiri kita harus menunggu sekitar 2-3 bulan sampai akarnya tumbuh. Nah, setelah akar tumbuh baru kita potong bagian cangkokan dan setelah itu. Oke, soalnya perhatikan gambar di samping ini. Sedang apa ya? Benar sekali. Mereka sedang berdiskusi mengenai mereka akan melakukan tugas dari Bapak Ibu Guru, yaitu untuk menanam tanaman, menanam pohon di halaman sekolah. Oke, soalnya perhatikan gambar di samping. Mereka sedang berkebun dengan bekerja sama. Oke, soalnya dari kegiatan gambar di samping, apa saja kegiatannya? Yang pertama, benar menyiram tanaman. Yang kedua, benar sekali memberi pupuk. Yang ketiga, hebat sekali membersihkan halaman sekolah ya. Semua kegiatan ini dilakukan dengan cara hebat, dengan cara bergotong royong. Oke, soalnya siapa yang tahu apa manfaat dari kegiatan bergotong royong? Hebat ya. Selain pekerjaan menjadi lebih cepat, juga mempererat rasa persaudaraan ya. Oke, bekerja sama merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Apa bunyinya, Nak? Pancasila sila keempat? Benar sekali. Oke, soleh-solehah, perhatikan ayat Quran di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita baca bersama ya Nak. Quran surat Az-Zumar ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhrij bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Az-Zumar ayat 21. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesarannya. Allah juga menyuruh kita untuk memanfaatkan tumbuhan dengan cara mengkonsumsinya sebagai salah satu ikhtiar kita menjaga kesehatan tubuh. Dengan demikian kita harus bersyukur dan menjaga tumbuhan yang telah Allah ciptakan. Pada hari Ahad, keluarga Salman pergi berkebun untuk mencangkok tanaman. Terdapat pekerja berjumlah 5 orang yang akan mencangkok tanaman. Ada Salman, ada ayah, ada ibu, ada kakek, dan ada paman. Terdapat 120 pohon induk yang siap dicangkok. Berapakah jumlah bibit yang dicangkok setiap pekerja? Bantu Salman ya, soleh-soleha, untuk menghitung berapakah jumlah bibit yang akan dicangkok oleh pekerja. Oke, soleh-soleha, sebelum kita membantu menghitung berapakah jumlah bibit yang akan dicangkok
oleh setiap pekerja dari keluarga Salman, kalian harus mengetahui soal cerita tersebut termasuk ke dalam penjumlahan atau pengurangan atau pembagian. Benar sekali, hebat ya. Soal tersebut termasuk ke dalam pembagian. Kalian harus mengetahui konsep pembagian. Konsep pembagian merupakan perhitungan pengurangan berulang. Jadi, soleh-soleha harus mengetahui konsep dalam pembagian ya, perhitungan pengurangan berulang. Oke. Alhamdulillah kita sudah membantu menghitung berapa bibit yang dicangkok bagi setiap pekerja keluarga Salman. Oke, perhatikan soleh-soleha, di samping ibu terdapat kerajinan yang telah diselesaikan Salman. Siapa yang tahu apa nama kerajinan yang diselesaikan Salman ini? Benar, namanya ialah kerajinan mosaik. Mosaik adalah kerajinan menghias gambar dengan menggunakan bahan alam. Contoh bahan-bahannya apa saja, nak? Benar, ada daun kering, biji-bijian, bunga, ranting kering, dan sebagainya. Oke, silakan soleh-soleha membuat hasil karya kerajinan mosaik ya, dengan menggunakan bahan-bahan alam. Pastinya yang ada di rumah ya, bahan-bahan alam yang ada di rumah sekitar rumah kalian ya. Oke, selamat mencoba. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kehidupan kalian kelak. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap semangat belajar di rumah. See you tomorrow.